Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Anggi di channel media PPKN Online. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pada video pembelajaran sebelumnya yang telah membahas pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi, dan sekarang kita menuju ke aspek sosial budayanya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yakni mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya. Kita masuk ke dampak positifnya terlebih dahulu. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk mendapatkan berbagai informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga secara tidak langsung kita telah melakukan proses transformasi ilmu. Kemudian berikutnya, dampak positif dari adanya perkembangan iptek dalam aspek sosial budaya adalah kita dapat belajar banyak dan mencontoh tatanan nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dari negara-negara maju. Berikutnya, gaya berpakaian tentunya akan lebih modern karena banyak dipengaruhi oleh kebudayaan dari negara lain. Berikutnya, dapat mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lainnya, termasuk dalam hal pendistribusian karya-karya anak bangsa dan penguasaan bahasa asing. Dan yang kelima, perangkat teknologi yang diciptakan mampu memberikan pengalaman berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas dan lebih mudah. Selain itu, kita juga dapat mencontoh etos kerja dari negara-negara lain. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja dari orang Jepang. Seperti telah kita ketahui bersama, orang-orang Jepang ini terkenal dengan semangat kerjanya. Mereka sangat menghargai waktu dan akan memalukan bagi mereka jika terlambat kerja atau terlambat meeting. Kemudian kita juga bisa mencontoh etos kerja dari orang-orang Amerika, di mana mereka ini sebenarnya tidak jauh berbeda semangat kerjanya dengan orang-orang Jepang. Namun, orang Amerika ini lebih cenderung ke individualistik dan jarang bersosialisasi, kecuali jika ada meeting atau urusan kerja. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Di Indonesia tidak ada garis batas antara hubungan rekan kerja dan pertemanan. Mereka suka curhat masalah pribadi ke rekan kerjanya. Jangan sampai gibah ya. Sesuatu yang jarang ditemui di negara lain. Dan sayangnya kita seringkali menunda-nunda pekerjaan dan mengerjakan segala sesuatunya di akhir waktu. Selain dampak positif, tentu ada dampak negatifnya. Berikut adalah dampak negatif dari perkembangan iptek dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu ingin mengkonsumsi barang-barang yang datangnya atau yang diproduksi dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonis, yakni suka memaksakan diri demi kepuasan pribadi meski harus melanggar norma. Ketiga, adanya sikap individualis yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Keempat, munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup mengikuti budaya barat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, terjadinya kesenjangan. Kesenjangan sosial akan semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang keenam, pudarnya semangat kebersamaan, lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Secara umum, dampak baik dan dampak buruk dari adanya perkembangan iptek dalam aspek sosial budaya adalah sebagai berikut. Dampak baiknya yaitu, pertama, orang-orang akan terus terhubung. Kedua, dapat melakukan banyak hal yang lebih efisien. Ketiga, dapat mempercepat untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Keempat, mempunyai banyak koneksi dari seluruh dunia. Dan yang kelima, mudah mendapatkan hiburan. Nah, coba kita lihat yang buruknya. Pertama, akan malas berkomunikasi secara langsung atau secara fisik. Kedua, kreativitas akan tumpul. Ketiga, ketergantungan.
Keempat, menyempitnya ruang privasi diri. Kelima, adanya bahaya pornografi. Keenam, adanya pelanggaran hak cipta. Ketujuh, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, munculnya kejahatan dan cyberbullying. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari bersama dalam subbahasan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya. Next, dalam video pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.